Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulita Fitri dengan NPM 2042400075 dari kelas 4C dengan mata kuliah Telaah Kurikulum dan dosen pengampu Bapak Dr. Tio Gusti Satria. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang standar pendidikan dasar, yaitu SKL atau standar kompetensi lulusan, standar isi, dan sistem zonasi. Standar kompetensi lulusan atau SKL. SKL merupakan kriteria minimal tentang kemampuan yang harus dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan jenjang pendidikan. SKL ini juga mencakupi 3 aspek utama, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuannya agar lulusan tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan mampu menerapkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, standar kompetensi lulusan atau SKL ini juga berperan sebagai pedoman utama bagi sekolah dan guru dalam merancang proses pembelajaran. Dengan adanya SKL, pembelajaran menjadi lebih terarah karena tujuan akhirnya sudah jelas. SKL ini juga tidak hanya mencari hasil akhir, tetapi juga proses bagaimana peserta didik dapat berkembang selama belajar. Di era sekarang, SKL sangat penting karena dunia tidak hanya membutuhkan orang yang cerdas secara teknik, tetapi juga mampu berpikir kritis, bekerja sama, dan beradaptasi dengan perubahan. Oleh karena itu, ketiga aspek dalam SKL ini, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan, harus seimbang agar menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan di masa depan. Fungsi dan tujuan SKL. SKL berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan arah pembelajaran di sekolah. Dengan adanya SKL, guru dapat merancang proses pembelajaran yang terarah, sistematis, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Adapun tujuannya yaitu untuk menjadi aluan dalam menilai hasil belajar siswa sehingga kemampuan lulusan dapat diukur secara jelas. Selain itu, SKL juga memastikan kualitas lulusan yang merata di seluruh Indonesia sesuai dengan standar pendidikan nasional. Jadi, fungsi SKL itu ibarat arah tujuan dalam pembelajaran. Guru tidak hanya mengajar secara asal, tetapi sudah punya panduan tentang kemampuan apa yang harus dicapai siswa. Misalnya, siswa tidak hanya dituntut paham materi, tetapi juga harus punya sikap yang baik dan keterampilan tertentu. Sedangkan tujuannya adalah supaya hasil belajar siswa bisa diukur dengan jelas. Jadi, kita bisa tahu apakah siswa sudah memenuhi standar atau belum. Selain itu, SKL juga membuat kualitas pendidikan di Indonesia lebih merata. Artinya, siswa di berbagai daerah tetap memiliki standar kemampuan yang sama. Standar isi. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang harus dipelajari oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan. Standar ini mengatur apa saja yang harus diajarkan oleh guru agar siswa mencapai SKL. Materi yang disusun dalam standar isi disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Jadi, standar isi ini berperan penting dalam menjaga kualitas dan keseragaman mata pelajaran di semua sekolah, karena menjadi acuan yang sama dalam penyusunan kurikulum. Namun, sekolah tetap dapat menyesuaikan materi dengan kondisi daerah dan kebutuhan siswa. Dengan adanya standar ini, pendidikan menjadi lebih adil, merata, dan tetap relevan, sehingga membantu siswa mencapai SKL. Peran standar isi dalam pembelajaran. Standar isi berperan penting dalam menjaga kualitas dan keseimbangan materi pembelajaran. Dengan adanya standar ini, setiap sekolah memiliki acuan yang sama dengan menyusun kurikulum meskipun tetap bisa menyesuaikan dengan kondisi daerah. Hal ini membuat siswa mendapatkan pendidikan yang adil dan relevan. Jadi, standar isi ini berperan penting dalam menjaga kualitas dan keseragaman mata pelajaran di semua sekolah, karena menjadi acuan yang sama dalam penyusunan kurikulum. Namun, sekolah tetap dapat menyesuaikan materi dengan kondisi daerah dan kebutuhan siswa.
Dengan adanya standar ini, pendidikan menjadi lebih adil, merata, dan tetap relevan, sehingga membantu siswa mencapai SKL. Zonasi dan domisi. Zonasi dan domisi merupakan sistem dalam PPDB yang mengutamakan jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah. Tujuannya untuk pemerataan akses pendidikan dan mengurangi kesenjangan antar sekolah, sehingga tidak terjadi penumpukan siswa di sekolah tertentu. Melalui sistem ini, siswa diprioritaskan bersekolah di lingkungan terdekat. Hal ini memudahkan akses, menghambat waktu dan biaya, serta mendorong pemerataan kualitas pendidikan agar lebih adil dan merata. Jadi, zonasi ini intinya supaya siswa tidak harus sekolah jauh-jauh atau berebut masuk ke sekolah favorit. Jadi, setiap siswa punya kesempatan yang sama untuk masuk sekolah yang dekat dengan rumahnya. Selain itu, sistem ini juga mendorong semua sekolah untuk meningkatkan kualitasnya. Jadi, bukan hanya berupa sekolah saja yang bagus, tetapi semua sekolah bisa berkembang dan memberikan pendidikan yang baik. Tujuan dan dampak zonasi. Sistem zonasi bertujuan untuk menciptakan pemerataan kualitas pendidikan di semua sekolah, menghilangkan stigma sekolah favorit, serta memudahkan akses siswa agar dapat bersekolah di dekat tempat tinggalnya. Dengan adanya sistem ini, diharapkan tidak ada lagi perbedaan yang terlalu jauh antar sekolah. Adapun dampaknya yaitu siswa tidak perlu menempuh jarak jauh sehingga lebih hemat waktu dan biaya. Selain itu, komposisi siswa di setiap sekolah menjadi lebih beragam, baik dari segi kemampuan maupun latar belakang. Namun, pelaksanaan sistem zonasi masih perlu evaluasi agar dapat berjalan lebih adil, merata, dan optimal. Jadi, tujuan zonasi itu supaya semua sekolah punya kualitas yang hampir sama, jadi tidak ada lagi istilah sekolah favorit. Selain itu juga siswa jadi lebih mudah ke sekolah karena lokasinya dekat dengan rumah. Adapun dampaknya yaitu siswa jadi lebih tidak terlalu capek di jalan dan bisa lebih fokus belajar. Di sisi lain, sekolah juga jadi lebih beragam karena siswanya punya kemampuan yang berbeda-beda. Tapi sistem ini masih perlu diperbaiki supaya bisa benar-benar adil untuk semua siswa. Baik, dari materi yang telah saya jabarkan, dapat disimpulkan bahwa standar kompetensi lulusan atau SKL dan standar isi merupakan dasar penting dalam pendidikan, di mana SKL menentukan kemampuan siswa dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan standar isi mengatur materi pembelajaran agar tujuan tersebut tercapai secara terarah dan merata. Selain itu, sistem zonasi dalam PPDB bertujuan untuk pemerataan akses dan kualitas pendidikan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal siswa ke sekolah, sehingga lebih efisien serta mengurangi kesenjangan antar sekolah. Meskipun pelaksanaannya masih perlu evaluasi agar lebih optimal. Jadi, SKL itu merupakan tujuan akhir kemampuan siswa, baik itu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun standar isi yaitu materi untuk tujuan tersebut. Hubungan merupakan SKL, tujuan, dan standar isi cara. Adapun zonasi yaitu pemerataan sekolah agar lebih adil. Contoh sederhananya itu misalnya dulu banyak siswa yang ingin masuk sekolah favorit walau jauh. Sekarang dengan adanya zonasi, siswa lebih dekat ke rumah dan ke sekolah, jadi lebih merata kualitasnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.